Ya, eh selamat sore. Ini sekarang rekodnya lagi sore. Selamat sore teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra atau Heavenly juga boleh. Heavenly itu nama keluarga, Ariel Ezra itu namaku. Ya, intinya begitu. Berumur 20 tahun. 2022 orangnya 2002. Iya, 20 tahun. Sorry, agak lupa. Jurusan IT, ngambil jurusan IT informatika. Masih semester 2, sudah maunya selesai. Minggu depan UAS, terus masuk semester 3 Agustus. Oke. Cukup sampai situ. Hari ini aku mau sharing tentang apa sih itu hidup dalam roh. Apa sih itu hidup dalam roh? Kan kita sering kan ya, apa tuh? Kita sering mendengarkan bahwa eh, kita itu harus, sebagai orang Kristen, kita itu harus hidup dalam roh supaya kita bisa hidup secara rohani di dalam dunia ini. Kita itu harus hidup bergaul dengan roh, bukan hidup bergaul dengan roh, hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu sebenarnya apa sih? Maksudnya hidup dalam roh itu ya hidup di dalam roh. Roh ini di sini bukan roh sembarangan ya, di sini Roh Kudus. Jadi maksudnya apa hidup di dalam Roh Kudus? Ya kita berbicara dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus, kita sharing dengan Roh Kudus. Segala apapun yang mau kita putuskan, segala apapun yang mau kita putuskan, segala apapun yang mau kita lakukan, kita tanya dulu sama Roh Kudus gitu. Karena pada dasarnya Roh Kudus itu kan memang penghibur. Dikatakan di Yohanes pasal yang 14 ayatnya yang ke 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kembali lagi, hidup dalam roh itu apa? Hidup di dalam Roh Kudus itu apa? Ya seperti yang tadi dibilangin, bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala apapun yang kamu masalahmu, segala apapun yang ingin kau katakan, segala apapun yang ingin kau bicarakan kepada di depan umum, misal kalau kamu dipilih untuk, ya Ariel, kamu tanggal segini jam segini kamu sharing ya di depan umum, segala apapun itu kan kita harus tanya dulu sama Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus jadi intinya apa? Ya hidup bergaul dengan Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus itu apa? Hidup bergaul dengan Roh Kudus gitu. Bergaul dengan Roh Kudus itu seperti apa? Kita tanya segala apapun dengan Roh Kudus. Kita mau ke kamar mandi, kita bilang ke Roh Kudus. Kita mau ujian, mau memutuskan sesuatu, mau menembak cewek pun kita harus tanya sama Roh Kudus. Kita harus kata sama Roh Kudus. Itu yang namanya hidup dalam roh. Hidup dalam roh, hidup dalam Roh Kudus. Banyak orang mencari arti hidup dalam roh itu dengan cara yang salah. Jangan ya. Hidup dalam roh itu simple gitu. Banyak orang, di pikiran orang itu hidup dalam roh itu seperti apa, sesuatu yang rumit kah? Tidak. Hidup dalam roh itu simple. Hanya sesimpel kamu bergaul dengan Roh Kudus. Kamu berbicara dengan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah memiliki bahasa roh, gunakan bahasa roh itu setiap hari. Setiap kamu saat teduh, kamu sediakan waktu 10 menit, 5 menit, segala berapapun yang kamu mau. Bukan mau, kamu bisa gitu. Mungkin kalau ada kuliah kayak aku ini kan nggak bisa lama-lama bangun pagi karena kan ada kelas, ya paling 5 menit 10 menit gitu berbahasa roh. Gunakan senjata-senjata roh tersebut, karena tadi sudah dikatakan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kita segala apapun yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, intinya dari sharingku saat ini itu, singkat cerita, Roh Kudus itu penolong kita. Hidup dalam roh itu artinya kita bergantung kepada Roh Kudus.
Kita benar-benar bergaul dengan Roh Kudus. Kita apa-apa tanya Roh Kudus. Kita memutuskan sesuatu tanya Roh Kudus. Bahkan saat kita melakukan kesalahan pun kita diingatkan sama Roh Kudus. Ada suara kayak, Rial jangan nonton itu bukan sesuatu yang bagus. Rial kamu jangan mukul seperti itu bukan tindakan yang bagus. Rial kamu tadi salah ini loh, Rial kamu salah itu loh. Ada suara itu di dalam hati kita. Artinya kalau ada suara itu, ya kita sudah hidup dalam Roh Kudus. Kalau kita mendengarkan ya. Kalau kita dengar terus kita lewatin aja, ya itu namanya bukan hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam roh, bukan itu. Bukan hidup dalam roh kalau kita melewatkan suara-suara itu. Suara-suara yang sepoi-sepoi basah. Bahasa apa itu aku juga gak ngerti, itu bahasanya leaderku dulu. Istilahnya kayak ada suara lembut yang, Real jangan ini, Real jangan itu. Kalau kita mendengarkan itu dan kita lakukan, ya kita sudah hidup dalam roh gitu. Jadi nggak perlu kita pusing gimana gitu. Jadi intinya yang aku mau sharingin hari ini itu hidup dalam roh, itu hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus itu hidup bergantung dalam Roh Kudus. Segala apapun yang dikatakan Roh Kudus, segala apapun yang kita lakukan, kita tanya dulu sama Roh Kudus. Dan segala apapun yang diingatkan sama Roh Kudus, kita dengarkan. Itu hidup dalam roh. Sekian dari saya. Kita tutup dalam doa yuk. Saat sore Bapa, saat sore Tuhan Yesus, saat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas sukamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan, tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami yang selanjutnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, akan dapat berjalan dengan lancar semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Goodbye. See you in the next video.